Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat juga, dan yang sedang diberi ujian oleh Allah, mudah-mudahan semuanya keluar dalam keadaan lulus atau diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam kesempitan, mudah-mudahan semuanya segera diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya hutang, mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya segera terkabulkan atau dikabulkan atau terpenuhi atau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya atau kita berjumpa lagi dalam keadaan yang insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Mohon maaf karena selama ini beberapa bulan atau beberapa minggu ya, saya tidak pernah membuat konten atau video yang membahas satu amalan atau agama ya. Akan tetapi yang saya share selama ini adalah aplikasi-aplikasi penghasil uang. Itu kenapa saya lakukan itu, karena untuk membuat konten khusus seperti tujuan awal membutuhkan waktu khusus juga dan tempat khusus juga ya. Sedangkan membuat konten aplikasi-aplikasi penghasil uang itu boleh di mana saja, walaupun sedang istirahat atau sedang di perjalanan bisa dilakukan. Kenapa? Karena tidak harus menampilkan wajah ya, tidak harus berhadapan langsung dengan kamera, akan tetapi cukup menampilkan aplikasinya teman-teman. Jadi walaupun saya dalam istirahat, dalam waktu istirahat, waktu undangan, saya bisa membuat konten tersebut ketika sepi atau jauh dari keramaian orang. Bisa juga saya menghindar untuk membuat konten tersebut dari keramaian. Sedangkan membuat video khusus amalan dan sebagainya itu membutuhkan waktu dan tempat khusus teman-teman. Jadi itu yang menjadi masalah. Sedangkan keseharian sampai malam insya Allah saya selalu sibuk ya, selalu sibuk, sehingga seakan-akan tidak mempunyai waktu cukup untuk membuat konten video ya. Tapi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan berbahagia dan mudah-mudahan semuanya setia menunggu tayangan-tayangan dari saya, walaupun itu hanya tayangan yang berkaitan dengan bisnis ya. Sebenarnya itu bukan tujuan awal saya, hanya saja untuk mengisi channel, untuk mengisi YouTube saya, untuk mengisi channel YouTube saya. Jadi saya harus lakukan yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Dan itu pun saya tidak menyarankan untuk bergabung, akan tetapi suka-suka kita sendiri, karena itu adalah pilihan untuk kita sendiri. Alhamdulillah, kali ini saya akan mengijazahkan satu amalan yang saya sendiri memberi nama doa 1000 ya. Doa 1000 yang mana doa ini saya dapatkan dari seorang syekh, kalau tidak salah namanya Syekh
Ahmadi ya, almarhum Allah maghfir lahu. Beliau sudah mendahului saya. Ketika itu saya sedang dalam perjalanan mengunjungi salah seorang saudara saya di Kalimantan ya, di Kalimantan khususnya. Ketika itu saya sedang perjalanan menuju dan tiba di tempat keluarga saya. Kemudian datanglah seorang syekh yang khusus mempunyai perlu kepada saya. Waktu itu saya memang tidak pernah berjumpa sama sekali ya. Alhamdulillah ketika itu beliau mendatangi saya ke tempat yang saya tuju tersebut. Padahal saya sendiri pas baru sampai, teman-teman. Alhamdulillah belum sampai, kira-kira belum sampai 1 jam ya saya sampai ke situ. Dan tiba-tiba datanglah seorang syekh khusus untuk menemui saya. Saya tanyakan, apakah sampian, apakah Anda pernah mengenal saya? Tidak, katanya. Bahkan saya tidak pernah berjumpa sama sekali. Terus saya bertanya, kenapa sampian menemui saya? Jadi jawaban beliau, saya diperintahkan langsung oleh Sayyidina Ali, katanya, untuk menemui sampian, katanya. Dan saya tanyakan atas keperluan apa ya. Dan beliau mengatakan Sayyidina Ali, katanya, menyuruh ya untuk menyampaikan sesuatu. Untuk menyampaikan sesuatu, ada 3 hal yang disampaikan kepada saya waktu itu. Dan saya tidak menceritakan itu di sini, akan tetapi yang ingin saya sampaikan dan saya ijazahkan adalah doa yang setelah itu diijazahkan kepada saya. Beliau mendapatkan juga dari seorang syekh yang namanya Syekh Batu Kolong ya. Batu Kolong itu adalah turunan dari baginda Rasulullah SAW sekitar ke-25, teman-teman. Dan beliau juga yang turun ke saya ya, yang turun ke saya salah satu silsilah atau sanad keluarga saya juga ada yang ke situ. Jadi mohon maaf, beliau juga mengijazahkan beberapa amalan untuk saya setelah perjumpaan itu. Dan beliau juga minta ketika itu ya, minta diobati dari salah satu penyakit yang dideritanya. Namun saya sendiri tidak bisa mengobatinya karena penyakit itu bukan penyakit biasa, akan tetapi penyakit yang memang dipasangkan oleh Allah untuk menghabiskan atau menghapus dosa-dosa kecil yang ada pada beliau. Jadi bukan penyakit biasa, teman-teman, akan tetapi penyakit itu bukan penyakit parah ya. Yang beliau rasakan, katanya merasa panas di bagian perut, teman-teman. Namun saya tidak bisa menyembuhkannya dengan izin Allah, karena memang penyakit hanya untuk menghapus sebagian dosa. Semua makhluk itu pasti berdosa, teman-teman. Semua manusia itu pasti berdosa. Akan tetapi karena beliau waktu perjumpaan dengan saya adalah detik-detik terakhir kehidupan beliau, teman-teman. Jadi beliau sempat mengijazahkan amalan yang ingin saya ijazahkan ini. Saya beri nama doa 1000. Sebenarnya bukan hanya 1000 ya, akan tetapi doa beribu-ribu ya. Nah, jadi ini saya ijazahkan untuk segala hajat, silahkan diamalkan. Amalannya sebagai berikut, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurun wa alfu darajatin wa alfu hasanatin wa alfu quwwatin wa alfu salamatin wa alfu rahmatin wa alfu karamatin wa alfu ni'matin wa alfu fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ini diulang 3 kali. Allahumma nurun wa alfu darajatin wa alfu hasanatin wa alfu quwwatin wa alfu salamatin wa alfu rahmatin wa alfu karamatin wa alfu ni'matin wa alfu fihi birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma nurun wa alfu darajatin wa alfu hasanatin wa alfu quwwatin wa alfu salamatin wa alfu rahmatin wa alfu karamatin wa alfu ni'matin wa alfu fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi diulang seperti itu teman-teman, dibaca 3 kali ya. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumil lak, juga dibaca 3 kali. Kemudian disambung lagi dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi masing-masing bacaan itu diulang 3 kali ya. Diulang 3 kali. Kemudian setelah selesai membacanya, tiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke muka dan ke seluruh tubuh teman-teman. Begitu yang saya ingat ketika beliau mencontohkan dan memberi penjelasan kepada saya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Insya Allah manfaatnya untuk segala hajat ya, dan bisa dipahami dengan maknanya. Dari satu permohonan itu untuk 1000 untuk satu hajat ada 1000 doa teman-teman, yaitu misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma nurun, ya Allah yang menjadi cahaya, wa alfu darajatin, dan 1000 derajat. Maksudnya, ya Allah berikan saya cahaya dan 1000 derajat, wa alfu hasanatin, dan 1000 kebaikan, dan 1000 kekuatan, dan 1000 keselamatan, dan 1000 rahmat, dan 1000 karomah, dan 1000 nikmat, dan wa alfu fihi, dan 1000 di dalamnya. Artinya beribu-ribu di dalamnya dengan kehendak Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan sholawatnya dan juga doa sapu jagat teman-teman. Jadi beliau mendapatkannya dari Syekh Batu Kolong ya. Syekh Batu Kolong itu adalah kakek moyang sebagian orang Madura teman-teman. Jadi Syekh Batu Kolong itu adalah kakek moyang sebagian orang Madura ya, yang berada khususnya di daerah Bangkalan dan Sampang teman-teman. Jadi khususnya yang ada di situ. Jadi beliau itu adalah salah satu cicit dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa ini silahkan diamalkan setiap lepas sholat fardu, dan boleh juga sewaktu-waktu, misalnya selepas sholat sunnah, dan juga waktu-waktu khusus yang ingin membacanya. Jadi silahkan diperbanyak tidak apa-apa. Yang penting amalannya masing-masing bacaan itu diulang 3 kali. Misalnya Allahumma nurun wa alfu darajatin sampai ya arhamar rahimin itu diulang 3 kali. Kemudian membaca sholawat 3 kali. Kemudian membaca doa sapu jagatnya 3 kali. Jadi bisa diulang lagi. Ini dianggap 1 kali ya. Ini dianggap 1 kali. Jadi diulang lagi, begitu juga diulang lagi seperti itu juga. Misalnya kita mengambil dengan hitungan 7 kali, 11 kali, 41 kali, dan seterusnya. Silahkan ditentukan sendiri jumlahnya sesuai kemampuan dan keinginan kita. Insya Allah segala hajat kita dipenuhi oleh Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Insya Allah yang baik-baik saja teman-teman. Jadi karena di sini adalah doa memohon kebaikan dan tercapainya cita-cita atau derajat dunia dan akhirat. Bukan hanya meminta keduniaan ya, bukan hanya meminta derajat di dunia, akan tetapi sampai ke akhirat. Bukan hanya meminta cahaya di dunia, akan tetapi sampai ke akhirat. Bukan hanya memohon kebaikan di dunia, tapi juga untuk kebaikan akhirat. Bukan juga
meminta kekuatan hanya untuk di dunia, akan tetapi kekuatan yang bermanfaat, yang bisa membawa keselamatan sampai akhirat. Bukan hanya meminta keselamatan di dunia, akan tetapi meminta keselamatan sampai di akhirat. Bukan hanya meminta rahmat kepada Allah hanya di dunia, akan tetapi meminta rahmat kepada Allah sampai di hari kiamat atau di akhirat kelak. Bukan hanya meminta karomah atau kelebihan di dunia saja, akan tetapi meminta karomah atau kemuliaan sampai di akhirat kelak. Bukan hanya meminta nikmat di dunia saja, akan tetapi meminta ribu nikmat sampai ke akhirat kelak. Jadi permohonan yang sangat luar biasa, silahkan diamalkan karena Allah. Dan ini saya ijazahkan karena Allah, saya ijazahkan umum. Yang ingin mendapatkan ijazah langsung silahkan hubungi saya. Maksudnya yang ingin mendapatkan ijazah khusus silahkan hubungi saya melalui WhatsApp ya atau WA. Dan linknya bisa dilihat di deskripsi video ini teman-teman. Dan tolong sebarkan video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe-nya ya, subscribe dan tonton video ini, jangan di-download ya. Jangan di-download, dukung video ini supaya berkembang dan supaya saya bertambah semangat untuk menampilkan video-video berikutnya, dan sehingga saya tidak malas untuk membuat konten untuk saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Jadi terus dukung channel ini, mudah-mudahan semuanya menjadi manfaat, bertambah manfaat dan menjadi barokah, bertambah keberkahan untuk kita semua teman-teman. Jadi itu harapan saya, karena tujuan saya membuat video ini adalah supaya bertambah manfaat dan bisa membantu orang lain ya. Jadi itu yang saya pikirkan dan yang saya tuju dari sebelumnya. Dan masalah konten bisnis tujuannya juga untuk membantu, karena Rasulullah pernah bersabda yang artinya kurang lebih Allah sangat mencintai orang-orang yang kuat. Yaitu yang dimaksud kuat dalam keimanan, kuat dalam ibadahnya, kuat dalam tawajuhnya, kuat dalam riyadhahnya, kuat dalam keduniaannya dan sebagainya. Jadi kuat, yang penting bukan kuat dalam kejahatannya ya, kuat dalam segala kebaikan, itu yang sangat dicintai, yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tai'asu mir rahmat, la tai'asu mir rahillah, innahu la yai'asu mir rahillah illa lal qaumul kafirun. Jangan, dalam surat Yusuf ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi yang berputus asa bisa dianggap kafir. Yang putus asa dari rahmat Allah, yang berputus asa atas pertolongan Allah, yang berputus asa dari rahmat Allah, itu bisa dianggap kafir teman-teman. Jadi jangan meniru, karena yang suka berputus asa itu hanya orang kafir. Kalau orang kafir kalau sudah putus asa, alhamdulillah, biasanya bunuh diri dan sebagainya teman-teman. Itu adalah tanda-tanda bahwa orang itu putus asa atau malas berusaha. Itu adalah sebagian dari berputus asa. Asa adalah harapan, jadi putus harapan maksudnya. Jadi doa itu adalah harapan atau asa ya. Jadi silahkan teman-teman selalu bersemangat dalam berjuang, baik berjuang untuk keduniaan maupun berjuang untuk akhirat. Lebih-lebih di akhirat ya, karena akhirat itu adalah tujuan kita. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu ingin mati besok. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok.
Artinya bagaimana? Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Bukan berarti bekerja dan bekerja, teman-teman. Akan tetapi maksudnya ingin seakan-akan hidup selamanya, artinya bekerja atau mengumpulkan harta itu mengambil sewajarnya saja. Kenapa? Karena waktu masih lama. Saya masih ingin hidup lama. Jadi kapanpun, kalau bukan harus sekarang, bukan harus mendapatkan hari ini, bukan harus mendapatkan besok, karena hidup saya masih panjang. Jadi santai saja. Maksudnya begitu, teman-teman. Untuk masalah keduniaan kita harus santai. Yang penting tetap berusaha, tapi bukan bukan terlalu begitu ya kan. Banyak sekali orang yang ingin sukses sampai perjuangannya luar biasa. Jadi bukan seperti itu, teman-teman. Untuk masalah dunia, untuk masalah keduniaan, kita ambil seperlunya saja, karena seakan-akan kita akan hidup selamanya. Artinya waktu masih panjang. Akan tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Artinya kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah, karena besok hari terakhir. Begitu maksudnya. Jadi jangan dibalik. Jangan sampai terbalik. Karena membalik fakta. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan engkau hidup ingin hidup selamanya, seakan-akan engkau hidup selamanya. Lah, malah harta yang ditumpuk karena untuk bekal besok, untuk bekal dan seterusnya. Karena saya ingin hidup selamanya, hidup saya selamanya. Bukan begitu, teman-teman. Artinya kita mengambil sewajarnya saja, mengambil sesuai kebutuhan kita saja. Bukan ditabung, bukan begitu maksudnya. Jadi jangan dibalik, jangan sampai salah kaprah. Tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok, teman-teman. Jadi artinya harus bersungguh-sungguh. Kalau masalah ibadah, kalau masalah kebaikan, kita harus bersungguh-sungguh. Itu yang dimaksud, teman-teman. Jadi itu yang dimaksud oleh perkataan tersebut. Nah, mudah-mudahan ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup dari saya. Silahkan diamalkan doa tersebut ya. Saya ulangi sekali lagi. Saya bacakan sekali lagi. Mudah-mudahan makin mantap ya. Makin merasuk ke dalam hati. Dan jangan lupa ketika kita mengamalkan sesuatu itu harus diresapi ke dalam hati. Dan mampu mengamalkan sampai keluar dari dalam hati, mampu mengamalkan sampai dalam keadaan hari-hari kita, mampu membuktikan, teman-teman. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurun wa alfu darajatin wa alfu hasanatin wa alfu quwwatin wa alfu salamatin wa alfu rahmatin wa alfu karomatin wa alfu ni'matin wa alfu fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ini dibaca 3 kali. Kemudian Allahumma sholli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ini dibaca 3 kali. Kemudian disambut sebagai doa terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini 3 kali. Jadi masing-masing dibaca 3 kali. Silakan diamalkan karena Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan pertolongannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan nikmatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir dan batin, dari dunia sampai ke akhirat. Saya kira sudah cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata ataupun salah yang lainnya, dan juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.